Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya Ibu-ibu ya untuk kita berkumpul dalam Zoom ini untuk membahas beberapa hal tentang pembelajaran, terutama membahas tentang pembelajaran digitalisasi. Nah, sebelum masuk ke apa itu pembelajaran digitalisasi dan bagaimana atau software apa saja yang bisa gunakan, di sini saya ingin tahu apa saja sih permasalahan yang dihadapi ibu-ibu di sini ketika mengajar di kelas? Boleh dimulai dari Ibu Aan dulu. Silahkan boleh menyampaikan permasalahan apa yang Ibu hadapi ketika bertemu di kelas dengan siswa. Baik, terima kasih kesempatannya pada saya. Ketika mengajar di kelas, beberapa permasalahan yang sering ditemui mungkin adanya kurang fokus ya anak. Jadi siswa itu hanya fokus sekitar paling lama 10 sampai 15 menit. Setelah itu mereka itu sudah memulai ribut atau mencari kegiatan baru yang menurut mereka senang dilakukan. Jadi bagaimana gitu kita bisa tetap membuat anak-anak itu tetap fokus pada kegiatan pembelajaran. Selain itu juga ada anak yang tidak mau diam gitu ya. Maksudnya tidak mau diam dalam artian dia suka jalan-jalan, lihat pekerjaan temannya gitu, usil. Terus juga ada anak yang lebih sering bertanya kepada guru hal-hal yang mungkin sepele ya, kayak misalnya baru mengerjakan satu nomor atau satu kalimat sudah nanya, Bu, benar nggak pekerjaan saya? Baru duduk sebentar lagi, maju lagi, Bu, benar nggak pekerjaan saya? Jadi lebih kurang percaya diri atas pekerjaannya sendiri. Jadi mungkin salah satunya itu dari saya permasalahannya. Terima kasih. Oke, siap. Dicatat dulu Ibu. Silahkan ada lagi yang mau menambahkan? Biar kita diskusi dulu apa saja permasalahan yang ada, baru kita sharing barangkali bisa jadi solusi untuk ibu-ibu ke depannya bagaimana. Ada yang mau menambahkan? Ibu Titin barangkali? Iya, terima kasih Ibu. Benar kata Ibu An yang tadi, anak-anak tuh cepat jenuh. Jadi kalau misalkan di kelas paling, ya benar paling lama tuh 15 menit. Karena fokus anak tuh pasti 15 menit pertama, selebihnya nggak fokus. Jadi gimana caranya mengatasi anak yang suka ngobrol, jenuh, pengennya. Bahkan ada yang nanya, jam berapa Bu? Pengen pulang ya, udah kepikiran untuk pulang gitu. Cara mengatasi anak yang seperti itu, hambatan-hambatan anak yang ada di kelas tuh kayak gimana ya? Terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Terima kasih atas penyampaian permasalahannya, Ibu Titin. Ya, eh, dari dua hal yang barusan disampaikan, yang pertama tentang bagaimana mengontrol fokus siswa agar bisa konsentrasi lebih lama, ya Bu ya. Kemudian eh, permasalahan yang tadi disampaikan oleh Ibu Aan yang tentang siswa itu selalu maju ke depan untuk bertanya, Bu, ini benar atau salah? Bu, ini gimana? Nah, sebenarnya itu bisa diatasi dengan melakukan pembelajaran digitalisasi. Nah, di pembelajaran digitalisasi ini, guru dapat memanfaatkan media pembelajaran, baik itu berupa perangkat yang keras seperti laptop maupun infocus, atau bisa juga dengan menggunakan perangkat lunaknya yang bisa digunakan dalam pembelajaran digitalisasi seperti aplikasi Kahoot, Quizzes, terus Wordwall juga itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa karena dalam aplikasi tersebut juga bisa dilakukan asesmen secara online. Jadi siswa tidak perlu lagi bertanya ke depan, Bu, jawaban saya benar atau tidak. Tapi ketika ibu-ibu di sini menggunakan aplikasi, misalnya ya, misalnya Wordwall untuk asesmen siswa, siswa bisa langsung mengetahui apakah jawaban yang dia pilih itu benar atau salah, sehingga dapat eh, meminimalisir kegaduhan di dalam kelas. Bisa juga selain penggunaan dari digitalisasi pembelajaran ini juga dapat menarik minat belajarnya siswa juga, ya.
tentu kalau misalkan minat belajar siswanya naik, pasti kan ada kenaikan lah dari sisi hasil belajar siswanya. Seperti itu, Ibu. Nah, setelah disampaikan tadi mengenai sedikit solusi dari permasalahan yang tentunya juga pasti selain penggunaan media pembelajaran, tentu metode pembelajarannya juga harus diperhatikan. Eh, karena dalam metode pembelajaran juga terdapat penggunaan media pembelajaran itu harus benar-benar difokuskan. Jadi media pembelajaran itu tepat digunakan sesuai dengan materinya. Jangan sampai kita menggunakan media pembelajaran si A, tapi ternyata materinya nggak nyambung gitu. Tapi kalau misalkan kita gunakan aplikasi semacam Quizzes atau Kahoot, nah itu bisa digunakan untuk bahan asesmennya. Jadi kita asesmen tidak perlu lagi pakai kertas atau apa. Yang penting anak-anak bisa kalau ada infokus bisa langsung mengerjakan di laptop atau enggak untuk yang mengajar di kelas atas itu siswa bisa diminta untuk membawa handphone begitu ya. Nah, setelah diberikan gambaran mengenai penggunaan aplikasi untuk digitalisasi pembelajaran, menurut ibu-ibu di sini, langkah apa ke depannya yang akan ibu-ibu lakukan untuk meningkatkan proses pembelajaran? Silahkan, ada yang mau jawab? Iya, Ibu Tini. Saya ya, coba Ya, ya. silahkan Ibu Aan. Kebetulan, kebetulan saya akan mengajar di kelas tinggi nih, kelas 5 ya. Memang